Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakim, NIM 5042000087, Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Dan yang kedua adalah fungsi paragraf. Pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dalam topik sebuah tulisan. Dan keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang dibuatnya. Dan yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf berdasarkan fungsi. Bagian-bagiannya, paragraf eksposisi, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Yang kedua, paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf edukatif, paragraf induktif, paragraf interaktif, dan paragraf campuran. Selanjutnya, paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf pembuka, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, paragraf deskripsi, dan paragraf narasi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri paragraf. Yang pertama, pada kalimat pertama harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama di dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, memakai kalimat penjelas dalam penulisan, di mana kalimat penjelas berisi penjelasan tentang kedetailan dari kalimat topik. Yang keempat, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulis, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerapkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Begitulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.